Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan nahwu kita, yang mana di pembahasan ini kita akan melanjutkan masih tentang isim-isim yang marfu'. Melanjutkan pembahasan yang lalu, kita telah membahas tentang mubtada dan khobar, dan untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Jadi termasuk isim yang marfu adalah isim kana. Nanti akan kita bahas seperti apa isim kana itu dan seperti apa cara membentuknya. Baik, akan saya tampilkan di layar apa yang akan kita bahas di pagi hari ini. Nah, jadi ini yang C, yang A kemarin mubtada, kemudian B khobar, dan sekarang ismu kana atau saudaranya, yaitu saudaranya kana. Jadi kana ini punya saudara-saudara. Apa saja saudaranya? Nanti akan kita bahas. Rumusnya ini singkatannya ismu kana, ika, alif dan kaf. Apa ismu kana? Ialah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Jadi aslinya itu mubtada khobar, kemudian dimasuki kana. Maka mubtada tadi yang awalnya adalah mubtada berubah menjadi ismu kana, isimnya kana atau saudaranya. Saudaranya kana. Khobar kana atau saudaranya, rumusnya khoka ialah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya. Jadi ketika ada mubtada khobar, kemudian dimasuki kana atau saudara-saudaranya kana, maka yang mubtada tadi namanya berubah menjadi isim kana, khobarnya berubah menjadi khobar kana. Sekarang kana itu pengaruhnya apa dalam kalimat? Amalan kana atau saudaranya adalah merofakkan isimnya. Jadi menjadikan isim kana itu marfu', kemudian menasabkan khobarnya dan menjadikan khobarnya mansub. Maksudnya merofakkan isim itu kana kan apa namanya? Isim kana itu hukumnya menjadi marfu', menasabkan khobar maksudnya khobar kana itu menjadi mansub. Nah, rumus untuk menyusunnya seperti ini. Kana, kemudian isimnya, isim kana, kemudian khobar kana. Atau di sini awalnya mubtada khobar, kemudian dimasuki kana. Kemudian harus sesuai antara isim kana dengan khobarnya itu sama dengan mubtada khobar kemarin yang kita bahas. Karena ini aslinya adalah mubtada dan khobar, kemudian kemasukan kana. Sama, harus sesuai jumlahnya dan harus sesuai jenisnya. Contoh, ini mubtada khobar ya, ini agar lebih jelas. Contohnya di sini. Kemudian ini yang sudah kemasukan kana. Nah, lihat ini mubtada khobar. Ini seperti yang sudah kita bahas kemarin, mubtada khobar. Muhammadun Rasulullah. Nah, ini Muhammadun Rasulullah. Ini mufrad, ini juga mufrad. Ini mudzakkar, ini juga mudzakkar. At-talibani najihani. At-talibani ini musanna, ini juga musanna. Mudzakkar juga mudzakkar. Ini mubtada khabar sama seperti yang sudah kita bahas kemarin. Al-mudarrisuna hadiruna. Al-mudarrisuna ini jamak mudzakkar salim, di sini juga jamak. Ana talibun. Ini mufrad, ini juga mufrad. Nah, maka ini semua adalah mubtada khabar. Sekarang bagaimana ketika ini semua kemasukan kana? Lihat di sini. Kana Muhammadun Rasulullah. Lihat fungsi kana. Jadi sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, aslinya mubtada khabar. Ini Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Kemasukan kana. Apa fungsi kana tadi? Amalan kana tadi apa ini?
merofakkan isimnya. Ini adalah isim kana. Muhammadun marfu. Tanda marfu'nya apa ini? Dhammah. Kenapa tanda marfu'nya dhammah? Karena ini isim mufrad. Ini pembahasan yang awal dulu. Kemudian fungsi yang kedua menasabkan khobarnya. Mana khobar kana? Ini khobar kana. Menjadi mansub. Rasulah. Ketika dia menjadi khobar, dia marfu. Kesini menjadi mansub. Rasulullah. Jelas ya ini ya. Kana Muhammadun Rasulullah. Karena kemasukan kana. Isim marfu yang kita bahas yang C ini adalah ini. Isim kana Muhammadun ini. Dia marfu. Nah, kalau khobar kana ini nanti masuknya di isim-isim yang mansub. Ini khobar kana. Kan mansub ini. Contoh yang kedua, ini tadi at-talibani najihani. Kemasukan kana menjadi kana talibani. Isim kana ini at-talibani, dia mansub, tanda mansubnya alif. Nah, kok mansub apa? Marfu. Tanda marfu'nya alif. Kenapa tanda marfu'nya alif? Karena dia isim musanna. Najihaini. Dia mansub, tanda mansubnya adalah ya. Tanda mansubnya adalah ya. Kemudian al-mudarrisuna hadiruna. Kemasukan kana menjadi kanal mudarrisuna hadirina. Saya kira paham juga ini ya. Al-mudarrisuna ini isim kana, isim kana. Dia marfu, tanda mansub marfu'nya wawu. Kenapa tanda marfu'nya wawu? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Diingat-ingat pembahasan kita yang telah lalu. Ada 9 jenis isim. Kemudian sudah dijelaskan kalau dia marfu, tanda marfu'nya apa? Kalau mansub, tanda mansubnya apa? Kalau majrur, tanda majrurnya apa? Ini. Al-mudarrisuna dia marfu, tanda marfu'nya wawu. Hadirina dia mansub, tanda mansubnya adalah ya. Ana talibun, kemasukan kana jadi kuntu. Nah, karena kana ini adalah fi'il. Kemasukan dhamir ana menjadi kuntu. Kalau anta, kunta. Kalau anti jadi kunti. Bukan ka anti, bukan kana ana, bukan. Karena kana ini untuk gua. Nah, kalau untuk ana jadi kuntu. Kalau hiya berarti jadi kanat. Sama kayak fiil-fiil yang lain. Kuntu taliban. Nah, ini isim kananya dhamir. Taliban khobar. Nah, jadi seperti itu tentang kana ya. Aslinya mubtada khobar kemudian kemasukan kana. Sekarang apa saja saudara-saudaranya kana? Maksudnya saudara-saudaranya kana itu apa toh? Yaitu yang dia hukumnya sama dengan kana. Ketika masuk dalam mubtada khobar menjadikan mubtada itu isimnya dan menjadikan khobar itu khobarnya. Isimnya hukumnya marfu, khobarnya hukumnya mansub. Nah, apa saja saudara-saudaranya? Di sini disebutkan ada 5 jenis saudaranya kana. Yang pertama adalah asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Ini semua menunjukkan waktu. Maknanya itu menunjukkan waktu. Asbaha itu waktu pagi, adha itu waktu duha, dhalla itu waktu siang, amsa waktu sore, bata waktu malam. Contoh-contohnya. Fa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Mana isim asbahanya? Isim asbahanya adalah fuadu. Mana khobarnya? Farigo. Ini mansub. Adhat talibatu muta'allimatin. Mana isim adha? Ini at-talibat. Muta'allimatin ini khobarnya. Dhalla wajhul kafiri muswadda. Mana isim dhalla wajhu? Mana khobar dhalla muswadda? Amsal ghaniyyu faqiran. Amsa. Al-ghaniyyu ini isim amsa, faqiran ini khobar amsa. Ini kan aslinya mubtada, ini khobar, kemasukan amsa kan gitu. Sama seperti tadi kemasukan kana. Batan najmu lami'a.
bata an-najmu lami'an. Aslinya kan an-najmu lami'un. Nah, ini tadi al-ghaniyyu faqirun, kemasukan amsa menjadi amsal ghaniyyu faqirun. Kemasukan bata jadi bata an-najmu lami'an. Ini semua menunjukkan waktu ya. Asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Kemudian yang kedua laisa. Laisa itu untuk meniadakan. Peniadaan. Laisa dzalimu mahbuba. Orang yang zalim itu tidak dicintai. Laisa. Aslinya kan ini mubtada khobar. Adz-dzalimu mahbubun kan gitu. Adz-dzalim mubtada, mahbubun khobar. Kemasukan laisa menjadi laisa dzalimu mahbuban. Ini marfu, ini yang khobarnya jadi mansub. Laisan najahu sahlan. Kesuksesan itu tidak mudah. An-najahu isim laisa, sahlan khobar laisa. Soro itu untuk perubahan. Awalnya begini menjadi begitu. Itu namanya menggunakan kata soro. Misalnya awalnya jelek terus menjadi cantik. Sorot fulanah jamilatan. Nah, misalnya. Fulanah tiba-tiba jadi cantik. Perubahan itu soro. Sorol khosyabu romadan. Kayu berubah menjadi abu, debu, jadi abu. Kemudian yang keempat, mazala mabariha manfakka mafati'ah. Ini semua maknanya sama untuk menunjukkan arti senantiasa, terus-menerus seperti itu. La yazalullahu muttasifan bil ilmi. Allah senantiasa tersifati dengan ilmu, maha mengetahui. Lan nabroha alaihi akifin. Akan senantiasa mengelilingi, akan senantiasa iktikaf di situ. Alaihi mengelilinginya. Al muslimu yus'a, ini yang contoh macam. La yanfaqul kafiruna makirina alal Islam. Terus-menerus orang kafir itu berbuat makar untuk melawan Islam. Mafati al mujahiduna qa'imina alal. Terus-menerus para mujahidin itu berdiri di atas kebenaran. Melakukan kebenaran. Nah, ini semua maknanya sama, senantiasa, terus-menerus. Terus kemudian madama, yang kelima madama, maknanya adalah selama. Al-muslimu yusalli madama hayyan. Seorang muslim itu sholat madama hayyan selama dia hidup. Madama hayyan. Nah, ini adalah pembahasan tentang kana dan saudara-saudaranya. Catatan, khobar kana atau saudaranya dapat berupa isim dhohir, seperti contoh di atas tadi. Bisa juga khobarnya berupa jumlah ismiyah. Contohnya ini, kana Hamzatu saifuhu hadidun. Nah, mana khobar kana ini, kalimat ini, saifuhu hadidun. Amsa talibuna kutubuhum jadidatun. Mana khobar amsa? Kutubuhum jadidatun. Bisa berupa jumlah fi'liyah. Misalnya, laisat Fatimatu tagtasilu fin nahri. Fatimah tidak mandi di sungai. Mana khobar laisa tagtasilu fin nahri. Man fakkal hazinu yabki. Mana khobar man fakka yabki. Orang yang sedih itu terus-menerus menangis. Yabki ini jumlah fi'liyah. Kok satu kata bisa jumlah fi'liyah? Nah, ini walaupun satu kata, tapi di sini terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya siapa? Fi'ilnya apa? Yaitu yabki ini, menangis. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah dhamir. Enggak kelihatan dhamirnya, dhamir mustatir. Yaitu huwa. Huwa kembalinya kemana? Ke al-hazin. Kemudian bisa juga berupa syibhu jumlah. Lan nadkhulaha madamu fiha. Nah, ini kan syibhu jumlah. Kanal muslimuna fil musalla. Ini khobar kana. Bentuknya syibhul jumlah. Nah, ini pembahasan kita tentang kana wa akhawatuha. Silahkan dibaca, dipahami. Ketika ada yang masih kurang paham, bisa bertanya langsung lewat
WA atau yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.